rangka membahas politik praktis. Enggak. Kita membahas Al-Quran. Ada 3 ayat. Yang pertama di surah Al-Imran. Wa syawirhum fil amr. Wa syawirhum fil amri. Kalau kita lihat susunan katanya, wa syawirhum itu fil amr. Fil amr. Perintah. Siapa yang diperintahkan? Yang diperintahkan adalah dalam ayat ini teksnya adalah Nabi. Karena lengkap ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya. Jadi latar belakang ayat ini turun adalah ketika kaum muslimin kalah saat perang. Perang apa? Perang Uhud. Perang Uhud kalah. Ya, kalah. Ya. Padahal sebelum perang Nabi sudah bermusyawarah dengan para sahabat. Namun Allah menghendaki kaum muslimin kalah. Tentu untuk menjadi pelajaran kenapa kalah. Ya, karena kalau menang terus gak pernah kalah. Ya kan, nanti gak pernah belajar dari kesalahan. Gitu. Padahal Nabi masih kalah gitu. Ya, padahal bisa aja malaikat turun nolongin kan gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena ada hal yang lebih mahal, yaitu pelajaran. Nah, singkat cerita, setelah kekalahan, ya tentu meninggalkan kesedihan. Namun Allah mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai pemimpin, tetap berlaku lembut kepada para sahabat. Secara khusus kepada orang-orang yang melanggar perintahnya. Ya, seperti kita ketahui dalam sirah, penyebab kekalahan kaum muslimin karena ada kelompok, yaitu kelompok pemanah yang tidak mengikuti petunjuk Nabi. Mereka diminta untuk tetap berada di bukit apapun kondisi, tapi ternyata mereka tergiur oleh harta rampasan perang. Mereka turun meninggalkan posisi strategis yang ada di bukit. Begitu musuh melihat bukit kosong, mereka putar balik, kembali naik ke bukit. Dari atas bukit mereka mudah menyerang kaum muslimin. Akibatnya kalah. Ini kalau kita jadi pemimpin mungkin udah kita hukum tuh yang begitu tuh. Tapi Allah perintahkan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan sebab rahmat Allah kamu bersikap lembut terhadap mereka. Walau kunta fazzan, kalau engkau bertutur kata kasar, ghalizal qalbi, keras hati, lam faddu min haulik, pasti mereka akan pergi menjauhimu. Ya, biasanya kan kalau pemimpinnya nggak bagus kan kita tinggal. Pemimpin kayak gini marah-marah mulu, nah gitu. Salah dikit marah. Bubar dah, nah gitu. Biasanya sih kalau nggak bubar karena karyawan, masih bubar nggak punya kerjaan, gitu ya. Ya kalau karyawan terpaksa dah. Kenapa? Ya kalau masih bubar buat kerja nggak punya kerjaan. Nah, tapi karena nggak bergaji, organisasi sosial. Nah kalau pemimpinnya begitu, ya kabur atau antum yang dipimpin, nggak digaji juga, salah dimarahin mulu lagi. Nah ini Allah ingatkan Nabi kita agar tetap berlaku lembut kepada mereka. Maka dilanjutkan, fa'fu anhum, maafin mereka atas kesalahan mereka. Wastaghfir lahum, mohon ampun untuk mereka karena mereka telah berdosa, melanggar perintah Nabi. Ditambah lagi wasyawirhum fil amr, ajak mereka bermusyawarah dalam segala perkara. Kadang-kadang kita kalau udah nggak demen, gua ajak lagi ngomong dah, gitu kan, susah orangnya. Tapi kan Allah menginginkan nabinya nggak begitu. Walaupun mereka ketika perang Uhud melakukan kesalahan yang fatal,
Ini kalau dalam dunia militer itu bisa dihukum secara militer, ya, karena pelanggaran kedisiplinan itu pelanggaran berat dalam dunia militer. Keluar dari kepatuhan kepada komandan, pemimpin itu pelanggaran berat, bisa dihukum itu di persidangan militer, apalagi menyebabkan kekalahan. Tapi Allah nggak menginginkan nabinya melakukan hal tersebut, bahkan tetap ajak musyawarah. Tetap aja, memang begitu. Walaupun dengan orang yang berseberangan, walaupun dengan orang yang mungkin berbeda cara berpikir, berbeda pandangan, tetap diajak musyawarah. Nah, di sini ulama mengatakan wasyawirhum, perintah untuk mengajak orang lain bermusyawarah ditujukan kepada Nabi dan dilanjutkan kepada penerus Nabi. Karena di sini dikonfirm sebagai pemimpin umat, sebagai kepala negara, dilanjutkan oleh para khalifah sesudahnya. Nah, jadi pemimpin diperintahkan untuk wasyawirhum fil amr, ajak mereka bermusyawarah dalam segala perkara. Kenapa saya terjemahkannya segala perkara? Karena al-amru kalau kita tinjau dengan kajian usul fiqh itu namanya mufrad ditambah dengan alif lam. Ini salah satu bentuk lafaz am namanya. Lafaz am itu apa? Lafaz yang objeknya banyak dan tidak terbatas. Ya, banyak dan tidak terbatas. Seperti itu. Ya, seperti misalkan innal insana lafi khusrin, al insan manusia. Ya, objeknya nggak terbatas. Jumlah manusia nggak terbatas. Begitu juga perkara yang dimusyawarahkan juga nggak terbatas. Wasyawirhum fil amr. Nah, ini ayat yang berisikan tentang perintah kepada pemimpin untuk mengajak orang lain bermusyawarah. Baru nanti kita bahas secara fikihnya. Apakah perintah ini wajib ataukah tidak wajib. Ayat yang kedua di surat Al-Baqarah. Cuma nomor ayatnya saya nggak hafal ya. Saya jarang ngapalin nomor ayat soalnya. Ya. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum. Sebentar, bukan itu. Awal ayatnya agak panjang. Yang pasti ada kalimatnya antarodim minhuma wa tasyawurin. Di sini ayatnya sebentar. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa usaha la tudara walidatun bi waladiha wala mauludu lahu bi waladihi wa 'alal warithi mislu zalik. Fa in arada fisalan. Nah ini. Fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Arti ini temanya tentang kewajiban ayah dan ibu terhadap anaknya dalam perkara menyusui. Menyusui. Ya. Konteksnya jika suami istri berpisah, bercerai. Ini bukan berarti kewajiban sang ayah putus, enggak. Kewajiban ayah tetap ada, enggak hilang. Walaupun anak berada di bawah pengasuhan ibunya. Nah, karena sudah pisah, di sini Allah mewajibkan sang ayah untuk memberi nafkah, upah kepada ibu yang menyusui anaknya. Walaupun itu ibunya sendiri. Kenapa? Karena udah bukan istrinya. Nih, karena udah bukan istrinya. Jadi misalkan suami istri cerai, anak masih kecil, masih usia menyusu. Nah, kewajiban nafkah anak ini tetap dipikul oleh sang ayah. Ya. Nah, karena anak ini nyusunya sama ibunya, maka ayahnya wajib membayar upah si ibu menyusui anaknya tadi. Wajib hukumnya. Itu hak si ibu. Kenapa? Karena udah pisah. Tapi kalau masih suami istri nggak ada kewajiban. Itu bedanya. Ya, kalau udah masih suami istri nggak ada kewajiban. Masih suami istri, suami istri nggak ada kewajiban. Ya, kenapa? Karena kalau masih istrinya kan dikasih nafkah sebagai
istri. Nah kalau udah pisah nggak dikasih nafkah sebagai istri karena udah bukan istrinya, tapi dikasih karena dia menyusui anaknya. Nah kemudian Allah Ta'ala melanjutkan fa'in aroda fisolan. Jika keduanya si ayah dan si ibu menginginkan anak itu disapih, udah ya cukup kata si ayah, nyusunya 2 tahun aja dah. Ya, kalau kamu mau lebih dari 2 tahun, ya udah, saya nggak bisa upahin lagi. Nah, begitu. Boleh begitu. Kenapa? Karena kewajibannya hanya 2 tahun. Jadi kalau si ibu masih mau terus menyusui, si ayah sudah tidak punya kewajiban ngasih upah ke ibu. Upah ya, bukan nafkah anak. Lagi ceritain nafkah anak gak putus. Gitu. Nah kalau ayah dan ibu ingin anaknya disapih, ada 2, antarodin minhuma wa tasyawurin. Tarodin, si ayah dan si ibu redho. Nggak boleh salah satunya. Ayahnya mau, ibunya nggak mau, ya nggak bisa. Ibunya mau, ayahnya nggak mau, nggak bisa juga. Harus dua-duanya setuju. Yang kedua, tasyawurin, sebelum memutuskan untuk menyapi, musyawarah dulu. Musyawarah dulu. Siapa yang musyawarah? Nah, ini ayat yang ketiga di surat Asy-Syura. Ini nama suratnya di Asy-Syura ya, subhanallah. Biasanya nama kepada surat itu suatu penghormatan menunjukkan perkara yang penting. Surat Asy-Syura, cuma nomor ayatnya lagi-lagi saya nggak hafal nomor ayatnya. Ya. Dan rangka menyebutkan sifat-sifat orang mukmin. Di antaranya wa amruhum syura bainahum. Wa amruhum kembali kepada mukmin karena awalnya al-mukmin ya. Di antara sifat-sifat orang mukmin adalah amruhum, perkara mereka, segala perkaranya syura bainahum, dimusyawarahkan sesama mereka. Ini cuma 3 ayat doang nih. Tapi kalau kita gali, dalamnya luas. Ini saya sampaikan, ini adalah sekitar ada 87 halaman. Ya, ini tepatnya tesis S2 saya ketika di Al-Azhar. Ya, tulisan saya ini udah diuji oleh para dosen di sana. Ya. Nah, di sini digali surah secara lengkap yang berfokus kepada 3 ayat tadi. 3 ayat kan, tapi penjelasannya termasuk dari hadis Nabi, sahabat begitu. Ya, cuma 3 ayat, namun kalau kita gali sangat dalam. Ya, sangat dalam. Ya. Jadi kesimpulan sementara, surah atau bermusyawarah itu diperintahkan kepada setiap pemimpin. Setiap pemimpin. Nabi bersabda, kullukum ra'in. Ya kan? Kullukum, setiap kalian ra'in. Apa ra'in? Kita menerjemahkannya pemimpin. Tapi kalau kita mau makna yang lebih dalam lagi, ra'in itu ism fa'il dari ra'a yar'a. Apa itu ra'a? Artinya mengembala. Mengembala kambing, mengembala sapi, mengembala onta. Itu ra'a yar'a. Kenapa kau pakainya ra'in? Bukan kulukum ro'is. Nah, ro'is misalkan ya. Kulukum ro'is misalkan. Kalau ro'is dari kata ro'sun. Apa ro'sun? Kepala. Ya kan? Nah ini Rasul menggunakan kalimat ra'in. Bukan ro'is. Bukan imam. Tapi ra'in. Karena pemimpin itu harus seperti pengembala. Kalau kita lihat sejarah, hampir semua nabi sebelum menjadi nabi profesinya pengembala. Hampir semua nabi, ya pengembala. Ya, nabi kita ya mengembala kambing. Karena seorang pengembala itu terbentuk pada dirinya sesuatu yang sangat besar yang disebut dengan tanggung jawab. Tanggung jawab. Ada yang dijaga itu kambing-kambing yang dititipin. Maka sebagai bentuk tanggung jawab pertama dijamin keamanannya. Jangan sampai ada yang hilang.
Jangan sampai ada yang sakit, jangan sampai ada yang mati, jangan sampai ada yang dimakan hewan. Yang kedua, diajak ke tempat yang banyak makanan, ke padang rumput, ke hutan dan seterusnya. Juga diajak tempat yang ada air. Singkatnya apa? Dipenuhi kebutuhannya. Itu ro'in namanya. Nah kalau laki-laki kepala rumah tangga, anaknya kelaparan dia diem aja. Nah itu bukan ro'in namanya. Ya, udah tahu pengangguran, diem aja nggak ada usaha nggak kerja. Nah itu nggak ro'in. Padahal hadis mengatakan wa mas'ulun an ro'iyati. Mas'ul akan ditanya di akhirat. Jadi kata orang laki ini nggak bertanggung jawab. Sampai bininya yang nyari duit di pengangguran di akhirat. Ditanya tuh lu kenapa begini? Lu kenapa nggak kerjakan kewajiban? Jadi bukan perkara yang serius buat kaum bapak, kaum laki-laki. Kewajibannya jangan ngandelin bini. Bini nggak ada kewajiban ngasih nafkah. Bantuin kerja boleh, tapi kalau dijadikan andalan nggak boleh. Nggak boleh. Ya, karena Nabi mengatakan wa rajulu ra'in fi baitihi. Rajul laki-laki bukan mar'ah. Rajul ra'in fi baitihi. Penanggung jawab. Wa mas'ulun an ra'iyati. Tapi perempuan juga dikasih, cuma batasannya lebih kecil tanggung jawab dibanding suaminya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Nanti suaminya nggak ada, ya istrinya yang ngurus. Nah, setiap pemimpin diperintahkan untuk bermusyawarah sebelum membuat keputusan. Baru nanti kita bahas apakah perintah ini wajib ataukah sunnah. Nanti kita ada babnya. Oke. Ya 3 ayat tuh. Nah, 3 ayat. Ya, jadi intinya ayat wasyawirhum bil amr ditujukan kepada pemimpin dan setiap kita pemimpin, baik pemimpin di rumah, pemimpin di RT, pemimpin di RW, pemimpin di apalagi ormas, pemimpin di masjid, pemimpin semua tuh. Maka sebelum mengambil keputusan musyawarah dulu berdasarkan ayat ini. Nah sekarang ya akan kita jelaskan sini satu persatu sesuai dengan waktunya. Nanti kalau nggak cukup kita lanjutkan ya, pertemuan yang akan datang. Pertama yang akan kita jelaskan makna syura. Syura. Nanti yang kedua masyru'iyatus syura. Ya. Kesahihan atau kesyariahan syura. Artinya apa? Kesesuaian syura dengan syariah. Yang ketiga hukum syura bagi pemimpin. Yang keempat siapa orang yang harus kita ajak. Itu adalah gitu. Apa yang kita syura? Ada petunjuknya. Ya kan? Dan yang kelima, kalau majelis syura udah mengambil keputusan, apakah pemimpin wajib ikutin atau enggak? Nah, itu nanti kita bahas yang kelima. Ya. Nanti yang terakhir ya syura dalam mengambil keputusan. Kita mulai yang pertama makna syura. Ya. Syura shin wawu ra alif. Hurufnya shin wawu ra. Shin wawu ra. Itu syura. Ya. Dalam kamus lisanul Arab mu'jam muhid dan mu'jam wajiz disebutkan syura itu bermakna tasyawur, bermusyawarah. Bisa juga bermakna perkara yang dimusyawarahkan. Ya. Kadang bahasa Arab begitu. Ya, bisa bermakna perbuatan, bisa bermakna benda. Misalkan siwak. Bagus siwak. Siwak bisa berarti bersiwak, bisa berarti kayunya. Siwak juga namanya. Nah, syura bisa bermakna bisa juga bermakna perkara yang dimusyawarahkan. Ya, perkara yang dimusyawarahkan gitu. Ya. Terkadang disebut juga masyurah. Terkadang disebut juga musyawarah. Nah, kalau musyawarah udah jadi bahasa Indonesia nih. Musyawarah. Udah jadi bahasa Indonesia musyawarah. Ya, bahkan udah baku.
disebutkan dalam sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, keadilan. Masih apa enggak? Jangan-jangan enggak apa Pancasila nih. Nggak wajib saat apa? Emang nggak wajib sih, kagak. Yang wajib apa rukun iman, rukun Islam, ya kan? Ya, tapi sepatutnya kita sebagai warga negara Indonesia ya tahu lah, ya. Karena yang nyusun ulama, ini Pancasila yang nyusun ulama nih, ya. Yang kalau mau tahu lebih dalam lagi, undang dah habis suruh ceritain, ya, disertasi S3-nya tentang Pancasila, kan tentang Pancasila. S2 pada S3, S2-nya tentang Pancasila. Undang disuruh ceramah tentang, ya, tesis S2-nya itu tentang Pancasila. Ya, seperti itu. Jadi terkadang disebut juga musyawarah, terkadang disebut juga masyurah, ya, seperti itu, ya. Nah, kalau masyurah itu, ya, kadang dimanai pendapat atau nasihat yang diberikan kepada orang yang meminta. Contohnya nih, kita ada perlu nih, kita tanya, Anda mau minta pendapat ente nih. Nah, itu masyurah, Anda mau minta pendapat ente. Nah, pendapat yang disampaikan disebut masyurah. Ya. Atau kita astasyirka. Berarti saya minta surah, saya minta pandangan kamu. Itu astasyir. Gitu. Nah, kemudian lebih dalam lagi, kalimat syura dari sin waura itu dalam kamus yang tadi kita kutip, ya, kata syara yasyuru, syauran, syauran, ya. Yang mana yang pertama syarul asal. Apa syarul asal? Mengeluarkan madu dari apa namanya itu? Rumah madu apa namanya itu? Rumah lebah. Sarangnya dari sarang kasarnya bentuknya sel-sel ya, dari sarangnya. Itu mana syura? Syara yasyuru syauran. Syarul asala artinya mengambil madu dari sarangnya. Kemudian mana yang kedua? Syarad dabbah. Ai ajroha indal bai'i liyuzhira quwwataha. Syarad dabbah. Dabbah itu hewan yang digunakan untuk kendaraan, disebut dengan dabbah. Kuda, onta, ya, keledai itu disebut dabbah. Jadi kalau kita mau beli dabbah sama penjualnya disuruh lari itu biar kelihatan kenceng gak larinya. Sehat nggak, gagah nggak? Mungkin kalau bahasa sekarang test drive, ya kan? Test drive kan? Mau beli mobil, nah test drive dulu. Beli motor boleh test drive dulu, buat mastiin nih motor sehat nggak gitu. Nah itu syarad dabbah, ya. Jadi disuruh lari. Buat apa? Biar ketahuan, ya. Ini kuda kekuatannya seperti apa. Yang ketiga syarad dabbah juga, tapi maknanya qallabah, membolak-balikkan. Membolak-balik maksudnya apa? Dilihat bagian depannya, dilihat bagian sampingnya, dilihat bagian belakangnya, semua sisi dilihatin untuk pastikan semuanya baik-baik aja. Kalau kita di barang begitu ya, balik itu syarad dabbah. Ya. Nah, kemudian ya, syara tadi ya. Jadi asyara, ada juga asyara. Kalau asyara memberikan pendapat. Kalau syawara ya, sama dengan syawara. Artinya apa? Mengajak musyawarah. Kalau tasyawara artinya bermusyawarah. Ulang lagi. Kalau asyara memberikan pandangan. Asyara. Itu. Kalau syawara atau syawara artinya apa? Mengajak bermusyawarah. Kata syawara artinya apa? Bermusyawarah. Gitu. Ya. Adapun istasyara artinya apa? Minta pendapat. Makanya bahasa Arabnya konsultan mustasyar. Mustasyar. Itu dipakai ya. Di NU ada mustasyar NU. Di Muhammadiyah ada mustasyar. Ya, disebut mustasyar karena tempat ya, rujukan untuk minta pendapat.
Jadi kita ulangi lagi ya. Kalimat syara yashuru ada 3 makna. Pertama syara al-asal, mengambil madu dari sarangnya. Yang kedua syara dabah, artinya ya menyuruh hewan atau kuda tadi untuk lari agar diketahui seberapa kekuatannya. Dan yang ketiga syara dabah, artinya membolak-balikan untuk memastikan ya seperti apa ya kuda tersebut. Dan ini kita bisa mengambil sebuah pesan yang sangat dalam. Berarti syura atau musyawarah itu seperti orang mengambil dari sarangnya. Artinya apa? Ketika kita bermusyawarah, maka yang ada di benak kita sedang mencari madu. Ini perumpamannya madu. Madu dalam Al-Quran syifaun, ya obat. Obat itu untuk menyembuhkan penyakit. Orang kan kalau bermusyawarah kan ada masalah. Berarti ketika kita bermusyawarah, otak kita fokus mencari obat untuk menyelesaikan masalah. Dan obat yang terbaik sebagai madu, sebagaimana madu yang terbaik. Ya, jadi bayangin deh, jadi kalau kita bermusyawarah tuh bukan karena kita pengen pamer ilmu, bukan karena kita pengen paling berpengaruh, enggak. Setiap orang yang diundang untuk bermusyawarah itu artinya dia dipercaya untuk menyampaikan pendapatnya. Maka setiap orang berpikir untuk menyampaikan pendapat yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang sedang dimusyawarahkan. Kenapa? Karena tadi syarat asal artinya mengambil madu. Ya. Jadi pendapat yang akan diputuskan dalam musyawarah ibaratnya madu. Ya, yang akan menjadi obat. Yang kedua, tadi madu diambil dari syaratnya, dari tempat, dari sumbernya yang asli. Nah begitu juga dalam musyawarah, maka pendapat yang kita minta dari orang yang memang sumber pendapat yang terbaik. Makanya Pancasila kita itu udah betul. Yang namanya musyawarah itu perwakilan. Karena nggak mungkin semua orang bisa berpendapat. Ya kan? Kita kumpulin orang semuanya semasjid. Coba musyawarah. Semuanya ngomong, tak bakal. Dia bukan nggak mau ngomong, ya emang gue nggak punya pendapat. Gue mah setuju aja, tak kan begitu. Ya bagus sih setuju aja, bukan udah nggak punya pendapat protes. Ya. Udah nggak punya pendapat belelot. Nah itu yang nggak benar gitu. Ya kan? Jadi dalam permusyawaratan itu perwakilan. Udah betul permusyawaratan perwakilan. Cuma tadi yang diajak musyawarah benar-benar orang yang terbaik. Makanya saya bilang sejauh yang saya ketahui pertama di Pancasila nggak ada kata demokrasi. Nggak ada. Di Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu kalau nggak salah cuma 1 atau 2 doang disebutin kata demokrasi. Baru undang-undang yang diamandemen, nah itu baru. Ya kan? Ya karena faktanya begitu pemilihan langsung, nggak semua orang bisa berpikir dengan baik. Akhirnya mengikuti emosi, mengikuti perasaan, kan begitu. Karena nggak berilmu. Jadi pemilu itu kayak orang nonton bola. Yang penting nih tim gue mau menang mau kalah tim gue. Nah, gitu. Kan makanya nonton quick count itu kayak nonton bola. Coba nonton quick count kayak nonton bola. Seru banget. Saking serunya iklan banyak. Ya kan? Karena tahu mereka ya, nonton quick count itu kayak nonton pemilu atau kayak nonton bola. Kenapa? Ya kan udah berubah. Enggak syarat asal lagi. Enggak syarat asal, enggak ngambil asal. Ya itu begitu jadinya yang kepilih yang begitu udah. Enggak pilih yang terbaik. Nah, ini bukan jadi pelajaran buat kita. Kalaulah memang demokrasi adalah salah satu bentuk, salah satu ya. Memang ada sedikit kemiripan dengan syura, nanti ada babnya di bawah akan kita singgung. Ya bab enggak, ya pilihlah yang terbaik.
Saya punya hak pilih, tapi saya nggak tahu apa. Ya tanya yang ngerti gitu aja udah. Tanya yang ngerti, ya. Itu jangan ikut-ikutan yang kagak ngerti, yang ngerti ikutin. Nih pemimpin tuh yang begini. Begitu dalam usaha yang lain semua perkara. Sampai hal yang terkecil yaitu perkara rumah tangga juga dimusyawarahkan. Terus yang kedua syarat dabah, ya. Syarat dabah tadi apa? Menyuruh hewan tadi lari untuk kelihatan sekuat apa. Nah musyawarah juga begitu. Ya silakan sampaikan pendapatnya. Nggak cukup pendapat, kasih argumentasinya untuk memperlihatkan kalau pendapat itu memang kuat. Argumentasi. Jadi kalau kita berpendapat jangan sekedar pendapat. Pendapat yang berasaskan argumentasi. Dalil. Ya. Oke, pendapat kamu apa landasan argumentasinya? Begini. Nah, kalau nggak punya, ya udah, berarti diabaikan. Begitu. Ya. Jadi kalau kita berpikir begitu, apa landasan argumentasinya? Ya, apa landasan argumentasinya? Itu baru suruh namanya. Jadi jangan cuma berpendapat aja dah. Apalagi pengen ngotot. Ngotot pengen menang, jangan. Itu bukan bagian daripada Islam. Ya. Kalau perkara agama aja la ikraha fiddin, masih kita mau maksain pendapat kita. Ya. Kan begitu. Kan kita yakin agama Islam yang sudah pasti benar dan yang lain salah. Tapi tetap kita nggak paksain orang masuk Islam. Cuma pendapat kita yang masih mungkin salah terus kita paksain. Allah aja yang maha segala-galanya nggak maksain. Ya kan? Nah, kita yang seperti ini kok maksain pendapat. Ya. Jadi pendapat nanti dipilih karena memang kekuatan argumentasinya. Jadi kalau argumentasi kuat, nah itulah pendapat yang kita ambil. Dari manapun sumbernya. Jadi kita nggak melihat siapa yang bicara selama memang argumentasi kuat. Ya, kita ketahui dalam siapa. Abi Thalib itu termasuk paling muda di antara sahabat lain. Di antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu paling muda. Makanya Ali nggak pernah ngomong duluan. Disuruh baru ngomong. Cuma Ali mah pintar, gitu. Pendapatnya bagus mulu, ya kan? Argumentasinya kuat, jelas. Nah, makanya diterima walaupun masih muda. Walaupun masih muda. Ini nggak dilihat umurnya, tapi emang ilmunya ada, pendapatnya berdasarkan argumentasi, ya kita terima. Ya, nah begitu juga dalam musyawarah. Ya, nanti kita ceritakan contoh kasus di mana Nabi bermusyawarah dengan sahabat. Oke. Nah kemudian yang ketiga tadi syarat dabah artinya apa? Menggolak balik. Berarti pendapat yang disampaikan jangan langsung kita telan. Kita pelajari, bandingkan dengan pendapat yang lain, bandingkan dengan pendapat yang lain untuk mencari mana pendapat yang paling baik. Atau lebih tepatnya, jadi definisinya ya. Beberapa ulama yang kemudian saya gabungkan, ya, karena saya dapati pendapat-pendapat tersebut belum sempurna, tapi saling menyempurnakan. Maka dari beberapa pendapat ulama, ya misalkan saya sebutkan, antaranya Ibnu Arabi, Al-Asfahani dan yang lainnya, saya gabungkan menjadi kesimpulan. Syura adalah ardul amri ala ahlihi listikhraji ar-ra'yi wa adillatihi minhum bi muraja'atil ba'di ilal ba'di lil wusuli ila as-sirah. Syura adalah ardul amr, memaparkan perkara. Nih ada masalah gini. Kepada siapa kita memaparkan? Ala ahlihi, kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Nanti kita bahas dalam babnya. Ahli syura itu siapa? Untuk apa? Listikhraji ra'i, untuk kita minta mereka mengeluarkan pendapatnya. Makanya kalau kita diundang musyawarah ya harus siap juga mengeluarkan pendapat, jangan datang doang. Kenapa? Ya kan kami diundang berarti kan kita diharapkan ngasih pendapatnya.
Ya, emang adabnya tunggu disuruh sih ya. Tapi kalau misalkan nggak disuruh ya boleh juga angkat tangan. Ya kan, ya boleh juga angkat tangan. Boleh nggak saya pendapat? Ya boleh, silakan. Emang diundang, masih diundang nggak boleh pendapat. Kalau nggak boleh pendapat, bertempat diundang kan gitu. Kalau diundang artinya boleh berpendapat, begitu. Tapi mungkin karena dia paling muda, ya udah ditungguin aja yang tuaan dulu ngomong. Benar juga, bagus. Ya, makanya yang tuaan, ya silakan, ya, udah dengerin gimana pendapatnya nih. Nah, gitu. Karena kan umur dan pengalaman kan pasti berpengaruh sedikit banyak terhadap cara berpandang. Ya, misalkan yang lebih tua pengalamannya lebih banyak, biasanya lebih bijak, nah, gitu kan. Tapi yang lebih tua, yang lebih muda biasanya lebih semangat, nah, gitu kan. Nah, ini kan jadi kalau digabungkan jadi cakep, ya, jadi ya cakep. Gitu. Listiqraji ra'i wa adillatihim minhum. Jadi bukan pendapat doang, dalilnya. Ini dalilnya begini. Ulama tentu begitu. Ini pendapat begini, ini dalilnya begini. Ini pendapat begini, ini argumentasinya begini. Seperti itu. Bagaimana prosesnya? Muraja'atul ba'di ilal ba'd. Dengan murajaah. Murajaah itu apa? Tukar, ya, belajar. Gitu. Nanti yang lain juga menyampaikan pendapatnya, silakan dipelajari. Nah, makanya memang kalau memimpin syura itu juga orang pintar mestinya. Nggak orang sekedar mimpin doang. Karena dia sendiri harus bisa, ya, menyimpulkan. Misalkan ya udah silakan si A menyampaikan pendapat, si B menyampaikan pendapat, si C menyampaikan. Oke, cukup 3 dulu. Sekarang kita bahas ya satu-satu. Gimana dengan pendapat A? Gimana dengan pendapat B? Gimana pendapat C? Udah selesai? Silakan. Masih ada yang menyampaikan pendapat lain? Begitu. Jadi masing-masing pendapat kita bahas. Kita lihat segala sisinya tadi. Dari kanan, dari kiri, dari bawah, dari atas. Semua. Dari depan, dari belakang. Dari segala sudut pandang. Agar lengkap. Karena kalau dari satu sudut pandang, jadi nggak lengkap. Kita melihat orang kumpul dari belakang. Cakep banget. Pas sebelah depan, nenek-nenek. Nah, kan bisa begitu. Baik, terakhir. Ya, tadi kan kita ulangi lagi. Jadi syura adalah memaparkan suatu perkara kepada para ahlinya untuk meminta pendapat mereka dan argumentasinya dengan cara bertukar pendapat. Tujuannya untuk mencapai pendapat yang paling tepat. Di sini saya mengatakan aswabiro'i, bukan asoh. Karena ada soha yasihu, ada asoba yusibu. Kalau soha yasihu benar. Sesuatu akan benar kalau memenuhi ukur dan syaratnya. Seperti salat, ukur dan syarat terpenuhi, sah kan gitu. Ya kan? Berarti pendapat yang benar mana? Iya, ada argumentasinya. Antara pendapat dengan argumentasi nyambung. Nah, itu benar. Tapi kalau aswab, dia kata asobah. Asobah itu apa? Mengena. Jadi kalau kita memana, kena, nah itu asobah. Kalau meleset, akhto'a. Gitu ya? Artinya, pendapat yang akan kita pilih bukan hanya yang paling benar, tapi yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah yang kita musyawarahkan. Bisa jadi pendapat ini secara benar nggak paling kuat, nggak paling kuat, tapi untuk menjawab masalah dialah pendapat yang paling tepat. Begitu. Itu bedanya ya. Arti secara ilmiah pendapat ini pendapat A, kuatan pendapat A, argumentasinya, landasan dalilnya lebih kuat. Tapi untuk menjawab masalah pendapat B lebih tepat, nah, begitu. Makanya dipilih lebih tepat, bukan paling benar. Kenapa? Karena kita fokusnya untuk menjawab masalah. Lain dengannya kalau kajian ilmiah memang mencari pendapat paling benar. Musyawarahkan ya untuk menjawab masalah. Ya, menjawab masalah. Nah, ini yang saya susun ya berdasarkan pendahuluan yang tadi. Pertama memaparkan masalah. Diambil dari kata wasyawirhum fil amr. Ya kan? Diambil dari syarah ad-dabah. Kita memaparkan ke depan pembeli nih kudanya. Nah, gitu. Ya kan? Listiqraji ra'i. Ya. Karena tadi syarah artinya apa? Mengeluarkan madu dari sarangnya. Ya kan? Kemudian syarah dabah membolak-balikkan. Nah, berarti pendapat tadi dibahas, tukar pendapat. Jadi nggak satu arah. Kalau musyawarah nggak satu arah. Dan yang terakhir adalah untuk mencapai pendapat yang paling tepat. Bukan paling benar, paling tepat. Makanya ujian itu paling susah
Inilah jawaban yang paling tepat. Oh, susah. Kadang semuanya benar. Pusing kita jadi murid. Ini benar. Tapi mana yang paling tepat? Nah, itu gurunya pintar tuh bikin soal tuh. Ya, yang pernah sekolah punya pengalaman gitu ya. Ini benar. Tapi memang soalnya yang paling tepat. Yang paling tepat. Gitu, ya. Nah, kalau paling tepat itu artinya apa? Untuk menjawab masalah. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari makna surah. Baru maknanya itu apa? Maknanya. Memang bahasa Arab disitulah istimewanya. Dari sisi bahasa aja maknanya udah dalam. Kayak kemarin kita bahas Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim, gitu ya. Subhanallah, ya. Segitu dalam maknanya dalam bahasa Arab. Makanya kita bilang, kenapa Allah pilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran? Padahal kan Allah yang menciptakan sebuah bahasa. Allah memilih bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling tajam dalam menjelaskan makna. Paling tajam dalam menjelaskan makna. Jadi kalau pisau tajam bagus, ya kan? Nah, bahasa Arab itu bahasa yang paling tajam dalam menjelaskan makna. Nah, kenapa Allah pilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran? Padahal semua bahasa kan Allah yang ciptakan. Gitu. Baik, insya Allah kita lanjutkan lagi ya, tentang fikih syura. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau bertanya? Enggak ada? Baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, ya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina benar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.